Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen R3 yang terdiri dari saya Faiza Rismanda Putri dengan NIM 2022177, Fahrizal Afandi dengan NIM 2022195, dan Rizka Fatimah dengan NIM 2022103. Kami akan mempresentasikan materi pengenalan Big Data dan implementasinya dalam mata kuliah Teknologi untuk IoT semester 3. Yang pertama, pengertian dari Big Data. Pengertian dari Big Data di sini dijelaskan ada beberapa ahli yang memaparkan penjelasannya. Dan yang pertama yaitu menurut Ethan Rick, Tom, George, and Paul, Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Yang kedua, menurut Dumble pada tahun 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dan konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat, atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Lalu, menurut Richard, Big Data adalah sekumpulan data atau dataset yang besarnya jauh melebihi kemampuan database software tools pada umumnya untuk melakukan capture, menyimpan, mengelola, dan menganalisis. Tujuan Big Data adalah untuk menciptakan nilai tambah dan memberikan implikasi mengenai bagaimana organisasi harus didesain, diorganisir, dan dikelola. Dan yang terakhir yaitu menurut Margaret. Menurut Margaret, Big Data adalah kumpulan data terstruktur dan semi-terstruktur sebuah perusahaan untuk mengefisien dan mengefektifkan kinerja perusahaan. Tujuannya untuk menemukan pola peluang bisnis. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Big Data adalah data yang memiliki volume besar dengan periode yang sangat cepat sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat untuk mendapatkan nilai dari data ini. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri dari Big Data. Ciri-ciri Big Data dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama volume, yang kedua variety, dan yang ketiga velocity. Untuk penjelasannya sendiri, volume merujuk kepada size data yang diperoleh. Ia merupakan ciri terpenting dan tersendiri dalam Big Data. Yang kedua, velocity. Velocity ini lebih merujuk kepada kecepatan data, seberapa cepat data dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan dilihat. Dan yang terakhir, variety. Variety ini ternyata lebih merujuk kepada jenis data yang dapat diproses terdiri daripada jenis data terstruktur atau tidak terstruktur. Lalu ada batasan Big Data. Menurut kami, batasan Big Data adalah data berukuran raksasa yang volumenya terus bertambah, terdiri dari berbagai jenis atau varietas data, terbentuk secara terus-menerus dengan kecepatan tertentu, dan harus diproses dengan kecepatan tertentu pula. Implementasi Big Data. 1. Terhadap sektor pajak, 2. Terhadap sektor kesehatan, 3. Terhadap sektor agrikultur, 4. Terhadap sektor transportasi. 1. Pada sektor pajak. Contoh penerapan Big Data adalah dalam sektor pajak. Big Data ini bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan Big Data ini, Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki.
Data lainnya yang bisa diambil oleh Big Data adalah jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank, dan juga jenis pajak yang belum ataupun sudah dibayar. Semua akan bisa ditampilkan menjadi satu. Desain akan mudah dalam mengecek apakah sudah membayar atau belum. 2. Pada sektor kesehatan, penerapan Big Data selanjutnya adalah dalam sektor kesehatan. Setiap klinik, puskesmas maupun rumah sakit menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasien. Hal tersebut membuat data yang dikirimkan ke dinas kesehatan juga berbeda, tergantung jenis software yang digunakan. Dengan penerapan Big Data ini, semua informasi kesehatan bisa terpusat sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk bisa mengetahui seperti apa kondisi penduduk yang ada di Indonesia. 3. Pada sektor agrikultur, Indonesia menjadi negara agraris. Hal tersebut ditunjukkan dengan lahan pertanian yang luas. Big Data ini juga bermanfaat dalam bidang pertanian, sehingga dengan adanya Big Data diharapkan taraf hidup petani menjadi lebih meningkat. Dalam bidang agrikultur ini akan melakukan riset di lahan pertanian dengan mengambil foto yang berhubungan dengan kualitas tanah, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan sebagainya. Nantinya data tersebut akan di-entry ke dalam Big Data dan dilakukan analisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Yang terakhir pada sektor transportasi. Big Data juga diterapkan dalam bidang transportasi. Kemacetan sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan di kota besar di Indonesia. Dan data ini, GPS yang dimiliki oleh kendaraan warga kota bisa dilakukan konversi menjadi percepatan dan juga durasi berhenti. Selain itu, juga dilakukan konversi yang lainnya. Data konversi tersebut bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk berkendara dan waktu buruk di perjalanan kepada masyarakat. Big Data menjadi teknologi canggih yang saat ini dimanfaatkan dalam berbagai aspek. Kebanyakan Big Data diaplikasikan ke dalam bisnis untuk membantu bisnis bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor. Big Data yang diterapkan dalam mengambil bisnis bisa membantu bisnis kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan akurat. Teknologi ini bisa memberikan real-time analytics yang tepat sehingga bisnis kita akan semakin tampil lebih percaya diri. Manfaat Big Data. Yang pertama dalam manajemen sumber daya manusia, dan yang kedua dalam marketing atau pemasaran. Manfaat Big Data dalam manajemen SDM. Memanfaatkan Big Data dalam manajemen HRD menjadi peluang Big Data terbesar dalam bisnis. Jika kita dapat menerapkan sains untuk meningkatkan pemilihan, manajemen, dan penyelarasan orang, hasilnya bisa luar biasa. Bagaimana memanfaatkan Big Data pada sumber daya manusia? Big Data ini sudah dimiliki oleh perusahaan, namun tidak hanya data. Yang dibutuhkan juga adalah kemampuan, pengalaman, dan keterampilan untuk melakukan analisis yang tepat. Semua itu dilakukan dengan menyusun pertanyaan yang tepat. Padahal sebagian besar perusahaan memiliki banyak sekali data sumber daya manusia, mulai dari demografi karyawan, peringkat kinerja, dan mobilitas bakat, pelatihan yang telah tempuh, usia, riwayat akademis, dan lain sebagainya. Akan tetapi perusahaan masih belum memanfaatkan data tersebut. Rata-rata perusahaan besar telah memiliki aplikasi SDM yang sudah lebih dari 6 tahun. Selain itu, perusahaan juga bisa memiliki lebih dari 10 aplikasi yang berbeda. Yang terpenting dari semuanya adalah disiplin nyata dalam analitik data. Ini menuntut keterampilan dalam analisis data, pembersihan statistik, visualisasi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, manfaat Big Data dalam marketing atau pemasaran. Dari sekian banyak sektor dan departemen marketing adalah
salah satu faktor penting yang dapat menggunakan big data analitik untuk kebutuhan penyusunan strategi pemasaran sebuah perusahaan. Jika Anda bergerak di bidang marketing, big data dapat memberikan 3 informasi yang berupa customer data, financial data, dan operational data. Setiap data tersebut diperoleh dari sumber yang berbeda dan tersimpan dalam format yang berbeda pula. Selanjutnya pengertian customer data. Customer data membantu marketer untuk memahami target audiens mereka. Yang kedua, financial data. Data ini membantu para marketer untuk mengetahui performa kampanye mereka agar dapat bekerja secara efisien. Selanjutnya, operational data. Data ini berhubungan dengan proses bisnis, bisa juga berkaitan dengan pengiriman barang, logistis, CRM, dan feedback dari monitoring aset Anda. Solusi big data dapat diintegrasikan dengan operasional untuk menganalisis performa dan mengurangi biaya. Selanjutnya, peran big data dalam meningkatkan strategi marketing perusahaan. 1. Mendesain marketing kampanye yang tepat sasaran. Kedua, membantu menentukan harga. Yang ketiga, menunjukkan konten yang personal. Yang keempat, meningkatkan layanan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.